Tahukah kamu jika fungsi if Excel adalah salah satu fungsi yang paling sering dipakai? Oke, jumpa lagi dengan CGA Tutorial. Kali ini CGA Tutorial akan membahas salah satu fungsi yang wajib kamu kuasai jika kamu ingin bekerja dengan Excel. Nama fungsi itu adalah fungsi if. Sebelum kita mulai, ada baiknya jika kita mengenal cara kerja fungsi if terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi if. Ada 3 parameter ya. Yang pertama parameter kondisi, yang kedua parameter kondisi bila true, yang ketiga parameter kondisi bila false. Untuk parameter kondisi, kita diminta memberikan sebuah kondisi atau syarat agar sebuah nilai yang diharapkan dapat terjadi. Contohnya, dalam sebuah ujian, nilai siswa yang nilai rata-ratanya lebih besar dari 70, maka dia dinyatakan lulus. Nah, kondisinya atau syaratnya di sini adalah nilai rata-rata siswa harus lebih besar dari 70. Kemudian contoh yang lain. Dalam sebuah kegiatan rekrutmen pegawai, seseorang dapat diterima sebagai pegawai jika telah menempuh jenjang pendidikan S1. Nah, di sini kondisinya adalah jenjang pendidikan peserta rekrutmen harus sama dengan S1. Parameter kondisi bila true akan dijalankan oleh Excel jika kondisi atau syarat yang diberikan terpenuhi. Contohnya, dalam sebuah kegiatan ujian, syarat yang diminta adalah nilai rata-rata siswa harus lebih besar dari 70. Dan ternyata siswa A nilai rata-ratanya sama dengan 80. Karena 80 lebih besar dari 70, maka siswa A dinyatakan lulus. Sedangkan untuk parameter yang terakhir yaitu parameter kondisi bila false, dia akan dijalankan jika kondisi atau syarat yang diminta tidak terpenuhi. Contohnya, dalam sebuah kegiatan ujian, ternyata siswa B memperoleh nilai rata-rata 55, maka siswa B dinyatakan tidak lulus. Ini karena nilai rata-rata siswa B tidak lebih besar dari 70, yang mana 70 adalah nilai yang disyaratkan agar sebuah siswa dapat dinyatakan lulus. Nah, sebelum kita mulai, sekarang saya akan mencoba menyisipkan satu kolom lagi di sini ya. Oke, sudah. Nah, tujuan dari kolom ini adalah untuk melihat bagaimana cara kerja parameter kondisi. Tadi kita sudah ketahui bahwa syarat untuk kolom lebih besar adalah nilai A harus lebih besar dari nilai B. Sekarang di sel C2 saya akan membuat sebuah formula ya, atau sebuah rumus. Ya, saya akan tuliskan sama dengan A2 lebih besar dari B2. A2 lebih besar dari B2. Hasilnya adalah false. Nah, false ini karena di sel A2 nilainya adalah 12 dan di sel B2 nilainya 66. Berarti nilai A2 ternyata tidak lebih besar dari nilai B2 ya. Nah, berarti syarat yang diminta tidak terpenuhi. Nah, sehingga menghasilkan nilai false. Nah, sekarang kita coba kopikan rumus yang telah kita buat ini ke sel C3 hingga sel C6. Oke, sudah. Sekarang kita bisa lihat ya, mana sel yang bernilai false, mana sel yang bernilai true. Sekarang kita lihat ke kolom A dan kolom B atau kolom nilai A dan kolom nilai B. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa di sel A4 nilainya 67 dan di sel B4 nilainya 56 ya. Itu salah satu contohnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kolom D untuk menampilkan kata ya bila nilainya true, kemudian tidak ada kata-kata alias blank bila ternyata kondisinya tidak terpenuhi atau nilainya nanti false. Sekarang arahkan pointer ke sel D2, kemudian bikin tanda sama dengan, lalu if, lalu buka kurung. Nah, di bagian ini kita coba memasukkan kondisi di mana nilai A lebih besar dari nilai B. Oke, langsung saja klik di A2 untuk nilai A, kemudian buat tanda lebih besar, lalu klik lagi di B2 untuk nilai B. Langkah berikutnya kita buat tanda titik koma, lalu tanda petik ganda, tuliskan ya, tutup lagi dengan tanda petik ganda. Berikutnya buat tanda titik koma.
lalu tanda petik ganda 2 kali. Ini artinya bila tidak terpenuhi blank ya, tanda petik ganda 2 kali ini. Akhiri dengan tutup kurung. Nah, selanjutnya tekan tombol enter. Berikutnya kita tinggal kopikan rumus yang telah kita buat ini hingga ke sel C6. Oke, kita lihat di D4 hasilnya ya. Nah, kemudian di C4 adalah true. Artinya bila terpenuhi maka dia akan menampilkan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kolom lebih kecil. Nah, sama seperti di kolom lebih besar, di kolom lebih kecil ini saya akan coba menyisipkan satu kolom. Ya, tujuannya sama seperti tadi, yaitu untuk mengetahui cara kerja parameter kondisi. Sekarang saya akan masukkan formulanya, yaitu A2 lebih kecil dari B2. Baik, hasilnya adalah true ya. Kenapa true? Ya, ini karena di sel A2 ternyata nilainya 12 dan di sel B2 nilainya 66 ya. Artinya kondisinya A2 memang benar lebih kecil dari B2. Selanjutnya kita tinggal kopikan rumus yang telah kita buat ini ke E3 hingga E6. Oke, sekarang lanjut ke kolom lebih kecil. Caranya sama seperti kolom yang lebih besar atau kolom lebih besar tadi ya, sama. Sekarang arahkan ke sel F2, tuliskan tanda sama dengan, lalu diikuti if, lalu buka kurung. Pada bagian kondisi, klik di sel A2, kemudian buat tanda lebih kecil. Kemudian klik di B2, lalu buat tanda titik koma. Kemudian tanda petik ganda, tuliskan ya bila syarat terpenuhi. Kemudian tutup dengan tanda petik ganda, titik koma, lalu tanda petik ganda 2 kali. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Kemudian kita bisa kopikan rumus yang telah kita buat ini hingga sel F6. Untuk kolom sama dengan ya sekarang ya. Nah, seperti kolom-kolom yang sebelumnya, saya akan kembali coba menyisipkan satu buah kolom ya, untuk melihat cara kerja parameter kondisi apabila nanti saya memasukkan kondisi sama dengan ya, artinya nilai A sama dengan nilai B. Oke, saya sisipkan. Nah, di kolom G ini atau tepatnya di sel G2, saya akan menuliskan formula sama dengan A2 sama dengan B2 ya. Artinya nilai A2 nanti harus sama dengan nilai B2. Oke, saya tekan enter dan hasilnya ya false ya. Nah, ini karena di sel A2 nilainya adalah 12 dan di sel B2 nilainya 66. Jadi A2 dan B2 enggak sama ya. Nah, sekarang kita coba kopikan rumus yang telah kita buat tadi ke sel G3 hingga G6. Nah, sekarang kita bisa lihat mana yang bernilai true ya. Untuk yang bernilai true tentu di nilai A dan nilai B itu nilainya sama. Sekarang kita lanjut ke kolom sama dengan. Nah, pertama-tama letakkan kursor di sel H2 terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Sekarang tuliskan sama dengan, kemudian diikuti if, buka kurung, klik di sel A2, kemudian sama dengan, klik lagi di sel B2, kemudian titik koma, kemudian tanda petik ganda, tuliskan ya, tanda petik ganda lagi, kemudian titik koma, kemudian tanda petik ganda 2 kali, kemudian tutup kurung. Oke, tekan enter dan hasilnya blank ya. Nah, kemudian kopikan rumus yang sudah dibuat ini ke sel H3 hingga H6. Oke, enter. Oke, setelah kita kopikan, kita lihat ya di sel H5 itu hasilnya ya. Kemudian kita bandingkan lagi di sel G5, hasilnya true ya. Jadi yang bernilai true di sel G5, maka di sel H5 juga bernilai ya.
karena kondisinya yang diminta adalah sama dengan. Sekarang kita lihat atau kita coba bandingkan satu persatu dari sel H2 ya. Oh maaf, dari sel G2 dan H2 gitu ya. Nah, dari sel G2 terlebih dahulu. Nah, tadi kita telah memasukkan rumus A2 sama dengan B2 ya. Kita lihat di A2 ternyata tidak sama dengan B2 ya. Jadi nilainya false. Kemudian di H2 kita tadi memasukkan kondisi yang sama ya, di mana yang diminta adalah A2 harus sama dengan B2. Tetapi kenyataannya A2 tidak sama dengan B2, maka dihasilkan nilai false ya. Jika false, maka di H2 hanya menampilkan blank ya, atau tidak ada nilai. Oke. Kemudian sama halnya dengan sel G3 dan H3, yaitu sama seperti sel H2. Nah, sekarang langsung aja kita lihat ke sel G5 dan H5. Baik, di sel G5, kondisi yang diminta adalah A5 harus sama dengan B5 ya. Nah, ternyata di A5 benar sama dengan B5 ya. Karena benar maka nilainya true. Nah, sekarang di H5 kita lihat kondisi yang diminta juga sama, yaitu A5 harus sama dengan B5. Nah, karena A5 sama dengan B5, maka nilai yang dihasilkan adalah ya. Makanya ada tulisan atau kata ya di sel H5. Oke, demikianlah tutorial cara menggunakan fungsi if di Microsoft Excel. Jadi intinya, penggunaan fungsi if bisa dianalogikan dengan kata jika ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kalau buah nanas itu rasanya manis, saya mau membelinya, maka kondisi yang diminta buah nanas itu rasanya harus manis. Oke, sekian dulu tutorialnya. Jika ada pertanyaan tentang fungsi if, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tutorial yang lain. Terima kasih.